Masih ada. Ini Sini aja. Arif mana? Nyo. Kayaknya mana tadi? Arif. Rio. Ayo. Jadi bukain pintu. Nggak sehat lo pada begini tadi gua kaget aja. Apa nggak di depan makam nggak? Apa udah sini aja lah ya. Wih, kok mati? Terus. Ini makin cantik kan. Ah bisa lu tadi nyuri gambar gue ya. Aduh, gawat ini. Taruh gue lagi ini. Ya, lu didengerin almarhum tuh. Ini ya. Oke, Baji kegiatan hari ini mengunjungi makam mungkin udah lama nggak datang apa gimana? Paling tiap 2 minggu sekali sih ya. Depan bayi. Cuman hari ini kecolongan aja sama kalian ya, agak pusing juga. Biasanya datang sore atau nggak pagi banget, jadi benar-benar lagi sepi gitu. Kalau misalkan siang tuh kadang-kadang terlalu panas, terus kalau kepagian juga cepat panas juga. Jadi enak aja sore-sore begini pas jam 4-an gitu. 2 minggu sekali kan bersihin makamnya Mas Haji. Tadi mengobati rasa kangen nggak? Kangen rindu itu pada Mas Haji. Iya, rindu sih pasti ya. Kalau mengobati ya sedikit kurang lebih, walaupun terus merindu sih gitu. Apalagi lihat itu si lanang satu kan, Keanu, mukanya persis banget, jadi kayak couldn't go anywhere gitu, ke kanan kayak ngeliat ada Mas Haji ya begitu. Nah tapi memang kita mendoakan kalau lagi rindu ya kirim Al-Fatihah aja, Yasinan setiap hari malam Jumat. Aku juga lagi ngajarin Keanu biar setiap hari ya malam Jumat kita baca Yasin buat Bapak Haji. Jadi sosok tidak pernah tergantikan dalam hati sepanjang masa sosok Mas Haji, Mas Adi sendiri ya Mbak Egy. Kayaknya jadi susah move on nih ya. Habis aduh gitu. Iya, jadi emang Mas Haji itu dari saya juga masih di dalam, dan ternyata ketika saya bebas juga memang kan yang pertama kali saya datangnya adalah Mas Haji gitu. Artinya membuat Mas Haji yakin bahwa anak-anak kan udah sama-sama saya lagi, jadi beristirahat dengan tenang, everything is going to be okay gitu. Kalau aku juga terlalu banyak nangis ya, kasihan juga Mas Haji. Jadi aku tuh sekarang lebih milih untuk mendoakan Mas Haji. Cuman tadi memang aduh, kalian kalau ada yang aku nangis-nangis jangan dimasukin ya. Allahu Akbar kabiro gitu, kok bisa nggak kelihatan nih ya. Terus ya udah. Tadi kan membawa sama Keanu juga ya, Keanu juga kesini. Selalu ya pasti gitu. Emang walaupun Keanu kadang-kadang maksudnya mungkin kan namanya anak-anak zaman now, cuman aku mau Keanu tuh untuk bisa membersihkan dan merawat makamnya Mas Haji. Dan yang terpenting kalau doanya sih pasti Yasinan tiap minggu. Nah kalau ingat Mas Haji juga pasti selalu aku Al-Fatihah, karena aku nggak mau ngebebanin Mas Haji. Terus aku selalu minta ampunan atas dosa-dosanya Mas Haji, dilapangkan alam kuburnya, husnul khotimah. Mudah-mudahan walaupun sayanya merindu, saya nggak ngebebanin gitu loh langkahnya. Jadi kalau kegiatan ziarah emang rutin ya saya lakukan gitu. Paling enggak ya 2 minggu sekali gitu. Kalau misalkan lagi rajin banget, lagi kangen banget, biasanya seminggu sekali datang gitu. Tapi kayaknya besok saya mau datang agak sebulan deh. Tadi bawa bunga krisan putih juga, itu bunga kesukaan. Kalau Mas Haji kan suka banget sedap malam ya, makanya dalam setiap lukisan aku pasti aku ada sedap malamnya gitu. Karena Mas Haji tuh maunya kalau di rumah tuh ada wangi sedap malam, dan itu ada bunga aster gitu. Tadi mau cari bunga rose. Biasa kan Mas Haji suka ngasih aku bunga mawar ya. Cuman tadi karena kesorean, jadi udah pada layu semuanya. Jadi aku bawa yang emang udah aku siapkan dari pagi sih sebenarnya, si sedap malam ini. Karena kan emang ini di hari Jumat dan biasanya
setiap 2 minggu di hari Jumat saya datang. Tapi nanti mungkin aku ganti jadwal kali ya. Masih suka mimpiin almarhum gak sih Mbak Enji? Mimpi sih ya kadang-kadang mimpi gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa dekat ya masih ngerasa dekat. Iya. Mungkin ada di dalam bermimpi, di dalam mimpinya seperti apa, ada mungkin pertemuan atau mungkin kisah apa. Ya banyak sih, maksudnya Mas Haji aku rasa memang suka datang di mimpi aku, iya gitu ya. Kadang-kadang ya pokoknya everything is going to be okay lah. Aku harus move on, aku harus kuat, aku harus sehat karena banyak kewajiban aku juga yang aku harus pikul ke depannya untuk anak-anak. Bagi Keanu kan udah mulai dewasa gitu. Mudah-mudahan doain ya semuanya, mudah-mudahan Allah ridho, saya single parent ya kan, untuk membesarkan Keanu karena Keanu kan baru 12 tahun. Ya, kemarin Mbak Enji dari Bapas dapat surat dan Kebebasan. Ya Allah, aku udah bebas murni ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kalau sekarang kan biasanya 2 minggu wajib lapor karena saya masih kliennya Bapas. Kemarin pas tanggal 1 alhamdulillah itu udah selesai semua. Jadi aku udah bisa umroh. Doain ya. Terus mungkin aku ingin melihat makam almarhum kakak saya karena kan kakak saya tuh meninggal ketika saya di dalam. Jadi saya ke Manado dulu. Tinggal tergantung arrangementnya bagaimana. Ini lagi mau tunggu Keanu liburan sebenarnya, terus pengen ngajak umroh kan Keanu sebentar lagi liburan, mudah-mudahan kekejar gitu. Terus tapi mau bener-bener ibadah, artinya memang banyak sih yang nawarin untuk umroh, cuman aku ingin memilih pergi diam-diam dan pulang diam-diam. Karena bener-bener ya karena bener-bener mau ibadah. Nanti kalau umroh kedua aku atau umroh ketiga mungkin bisa bergabung dengan yang lain, tapi kalau yang ini bener-bener aku niatkan pengen lebih sendiri untuk fokus ibadah. Kapan rencana itu Mbak? Lagi diatur, nanti kalau aku kasih tahu ntar bocor. Mbak Enji gimana melihat kemarin akhirnya dapat alhamdulillah murni bebas gitu, maksudnya melihat keberkahan yang alhamdulillah bertubi-tubi didapat. Aduh alhamdulillahirabbil alamin. Selama bertahun-tahun baik ya. banget ya, pokoknya nggak ada duanya deh. Aku udah bingung mau ngucapin dengan kata-kata apapun, udah nggak bisa terwakili. Yang penting Allahu Akbar, Allah tuh maha besar gitu. Dan dulu awalnya aku tidak pernah berpikir akan sampai pada titik ini, toh juga akhirnya nyampe. Dan alhamdulillah saya bisa menjalankan apa yang saya janjikan kepada Mas Haji, bahwa saya akan jagain anak-anak gitu. Sahwa udah di New York, Alia juga udah di psikolog Atmajaya. Terus Keanu juga masih yang paling kecil tuh masih kelas 1 SMP sih. Tapi mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya lebih, bisa mengangkat harkat dan martabat juga orang tuanya, dan terutama mereka menjadi anak yang bisa membawa keluarganya ke surga. Jadi apa yang membuatkan Mbak Enji akhirnya bisa melalui cobaan itu selama 10 tahun di penjara? Mbak Enji merasa ini juga nggak sih, kenapa ya saya harus jadi korban, sebenarnya saya nggak salah, dan akhirnya saya yang jadi korban di penjara selama 10 tahun. Kalau pikiran itu udah nggak pernah ada ya, karena saya nih tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau Allah dari atas tuh ngelihat saya tuh terus ngerasa, aduh lu ngerasanya begini gitu loh, siapa Angelina Sondak ya, emang saya ada dosanya, saya harus tebus salahnya saya, walaupun selalu tidak linear dengan perkara saya gitu. Tetapi pasti selama saya menjadi anggota DPR dulu mungkin pasti banyak kaki yang terinjak, mungkin banyak hati yang saya lukai, mungkin banyak ya, tidak hanya orang perorangan yang ikut terluka gara-gara ulah saya gitu. Dan saya menyadari bahwa ini Allah perjalankan kepada saya karena emang Allah ingin membuat saya menjadi lebih baik. Jadi lebih ke introspeksi diri ya. Dan siapa yang Angelina Sondak mau bales gitu, aku ini kan bukan siapa-siapa ya gitu, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa gitu kan, apalagi mau ngebales, rasanya kan impossible banget. Dan kalau saya sudah punya rumus sendiri gitu, kalau orang berbuat jahat kepada saya gitu, saya insya Allah nggak akan pernah membalasnya, karena sesungguhnya ketika seorang umat melakukan kejahatan kepada orang lain, dia telah melakukan kejahatan buat dirinya sendiri. Begitupun kebaikan. Berarti sudah mengikhlaskan semua yang terjadi atau gimana? Sangat-sangat ikhlas, karena saya yakin justru ketika kita ikhlas, disitulah Allah bekerja. Kalau kitanya masih mau maksa, kita nih begini, kita nih begitu,
Aula bilang ya udah kamu maunya apa, kamu aja atau saya yang mau kerja. Ya kan, jadi kita secara manusia nih kalau misalkan ini harus dibalas, ini harus dibalas, ya udah kata Aula dari atas kan ya udah kamu aja, terus kita lihat aja nanti gitu kan. Tapi kalau kita udah benar-benar ikhlas gitu, bukannya dalam artian untuk revenge atau apa, enggak. Saya tuh udah nggak pernah ada dalam pikiran saya tuh untuk apakah itu membalas atau membenci ataupun ingin melihat orang lain susah gitu kan, enggak. Karena saya tuh udah merasa bahwa fokus kehidupan saya tuh akan lebih kepada membenahi diri saya, menjaga keistiqomahan, karena iman itu selalu naik dan turun. Nggak mungkin juga kita berada pada level iman yang begini, misalkan di dalam aku bisa hafalan beberapa juz gitu kan, karena di sini karena ada kianu dan lain sebagainya, sehingga bentuk refleksi ibadahnya jadi berbeda. Ada kan misalkan yang ibu-ibu kerja, nggak mungkin dia disuruh beribadah tuh di rumah hanya hafalan aja kan, tapi kan mengurusi anak, mengurusi suami itu juga bentuk ibadah yang lain. Nah, jadi saya akan fokus pada diri saya sendiri dengan ibadahku gitu, dan masa laluku udah gitu. Kalaupun ada ya orang mungkin berpikir begini begini, kalau dari saya sendiri, insya Allah telah sanggupkan saya untuk bisa tidak membenci orang yang menghina saya. Allah udah sanggupkan saya untuk mengikhlaskan semua apa yang saya miliki, itu mulai dari suami diambil Allah kan, kekayaan juga ludes ya kan, kemewahan udah nggak ada lagi, nama baik itu sempat habis gitu. Jadi kalau misalkan saya masih ada hari ini itu kan kalau bukan karena kebesaran Allah apalagi gitu. Jadi saya udah nggak pernah lagi berpikir untuk oh ini. Kalau saya punya catatan terhadap beberapa orang yang menurut saya beginilah, itu bukan karena saya ingin membalas dendam. Kita dendam sama orang mas, ngegerogotin diri sendiri. Udah biarin aja lah. Itu tugas saya sekarang adalah menjaga keistiqomahan, berbuat baik, memfullkan ibadah saya, dan yang paling penting adalah mengurusi anak yatim dan orang tua. Tapi Mbak Inji kemarin butuh sempat ketemu sama ini apa Mas Steve Rumangkang, ngobrolin apa? ketemu ya, namanya teman ya gitu. Artinya Stephen tuh baik gitu, dan dia ketika ketemu juga ya Allah lu mungkin beda banget kali ya dari yang dulu ya. Allah Akbar kabira gitu ya. Cuman dia menghargai gitu loh keputusan aku untuk mendalami agamaku gitu, dan malah kocak sebenarnya sih dia he's a very good brother lah ya. Dia bisa curhat gitu kan. Terus mungkin dia pas waktu dia kan sempat silaturahmi sama oma opa juga kan, dia di rumahnya Angelina Sondakh tuh fotonya Mas Aji Mas Said gitu kan. Kan tadi kayaknya lu cinta banget ya sama Aji dulu ya gitu kan ya, kalau enggak kita jadian waktu itu kan, karena setelah Stephen baru aku menikah dengan Mas Aji gitu. Jadi Stephen juga udah mempunyai kehidupannya sendiri, tapi kita tetap berteman gitu ya, tetap bersahabat, tetap menjadi satu teman diskusi gitu. Memang Stephen kadang-kadang juga artinya udah jangan kecapean kerja Ji gitu. Gitu. Jadi misalkan mungkin dia nge-WA aku tuh malam-malam gitu ya, masih on gitu, terus aku masih bales kan. Nah dia tuh bilang udah istirahat, tapi kan aku ngetimpalinnya ya Allah bro gitu loh, kalau bukan saya yang kerja siapa lagi gitu. Ini kan mulai dari awal, ngerintis dari awal, insya Allah lah. Tapi banyak perjalanannya ini masih panjang, nggak ada keinginan untuk move on atau segera move on gitu kan. Ini lagi hidup terus berjalan ya? Allah bener-bener gitu loh. Ini juga lagi memang harus mulai napak begitu ya. Cuman kalau hari-hari begini ihdinas siratal mustaqim aja deh gitu. Yang penting Allah yang kasih gitu kan, Allah pula yang pilih. Aku pokoknya cuma ngejalanin aja. Tuh rasa cinta itu juga dari Allah gitu loh. Ketika orang nanya misalkan kedekatan aku sama Stephen gitu, memang Stephen juga baik ya gitu, dan aku salut dengan dia menjadi seorang ayah yang bisa ngurusin gitu. Kadang-kadang juga dia ngajarin anak dulu gitu, atau enggak misalkan ya udah Steve ini Keanu lagi teriak gitu kan, oh iya udah, maksudnya mungkin karena dia seorang ayah dan dia ngerti paham gitu loh situasi dan struggle-nya aku ke Keanu. Dia nggak begitu yang oh iya gini, nah paling tiba-tiba aja malam gitu dia pop in, udah tidur gitu, udah malam gitu kan, udah ini masakan ntar buat orderan besok gitu kan.
udah ntar kalau sakit malah nggak bisa ngurusin Keanu gitu, maksudnya gitu ya. Alhamdulillah ya, maksudnya itu brotherku yang satu itu bener-bener dia tahu ketika kakak saya meninggal, dia juga ke ibarat katanya pada waktu kakak saya meninggal itu kayak Stephen juga ada di situ gitu, dan dia mungkin tahu bahwa saya ini bener-bener sendiri. Bener nggak sih tahun 2004 Stephen katanya pernah pacaran waktu zaman SMA di Manado? Loh, aku Marcel, kalau di Manado mah aku pacaran sama Marcel gitu. Kalau sama Stephen itu aku pacarannya di sini. Oh di sini jalan. Gitu. Ya. Ya, kalau Marcelino Lefran kan, Iya. Marcelino Lefran itu mah apa ya? Aku masih SMA. Tuh, jadi itu kayaknya apa ya? Ya cinta Monyet. Cinta pertama. cinta karena lama. Oh, awet. Berapa lama? 6 tahun. Cinta sejati. Jadi dari SMA, dari saya baru pulang dari Australia sampai akhirnya saya lulus kuliah. Nah, itu dengan Marcel. Mas Steve berapa lama? Sama Sama Stephen tuh kita 2 tahunan kayaknya tuh. Aku memang pacaran lama ya udah sama Marcel sama Aji. Tapi sekarang banyak Steve posisinya sebagai apa itu? Duda juga gimana jadi lebih ini nggak sih? Memang kebetulan duda-duda itu lagi nggak punya pacar kali ya. jadi ya dijodohin cinlok gitu. Cinlok apa CLBK. Takutnya begini ya, aku kan nanti nih, aku juga udah bilang ke Mas Aji nih ya kan, takutnya gimana gitu kan, soalnya sama Marcel juga kita pernah ya udah ada Keanu, ada anak-anaknya, Marcel punya 2 anak gitu kan, sama Stephen juga 2 anak itu gitu ya, tinggal ketemuin waktunya aja gitu kan, kumpul bener-bener rame kayak ya. Sementara aku bawa Alia gitu kan, aku lagi di New York. Terus kalau misalkan Keanu, terus mungkin dari kalau Marcel juga 2 anaknya cewek cowok, Stephen juga 2 anaknya cewek cowok. Tapi bukan berarti aku sama Stephen sama Marcel enggak, ya Allah ya Robi enggak. Tapi kalau harus memilih antara Marcel sama Stephen lebih ke mana nih? Ya Berapa Allah, persennya? Marcel Stephen kita digosipin bener-bener ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau sama Marcel itu kan karena memang ini cinta mula-mula ya, gimana sih? Kalau di Manado tuh orang udah tahu, oh Angie sama Marcel gitu. Nah, karena ketika aku ikut pemilihan putri-putrian, itu selalu Marcel yang namanya aku. Nah, jadi aku kan ikut berbagai macam kontes kecantikan ya, dan itu tuh di situ Marcelino Lefran. Gitu. Makanya pas aku juga kemarin, ya Allah, itu teman-teman lama gitu kan katanya pada ingat kalau aku dulu sama Marcel tuh di A, di B, di C, di D. Tapi kemarin ketemu, ya Allah Cek, lu masih begini ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus mungkin dia liat gue kaget kali ya, udah pakai jilbab kan. Cuman aku sama Marcel emang dari dulu kan, Marcel tuh seneng banget nonton. Nah, jadi dia review film dan segala macam tuh, dan dari di Manado kita berdua tuh dia udah koleksi yang namanya Superman. Tuh, 6 tahun aku jalan sama Marcel tuh mainannya ya itu aja. Nah, dan ternyata sampai kemarin tuh lihat Iron Man aja dia masih inji tuh, Iron Man tuh foto ya. Nggak ada, terus maksudnya kalau Marcel kan tipenya Ji, gue yakin lu belum pernah nonton bioskop nih, gue mau traktir. Ya Allah, gue bingung kan, maksudnya astagfirullahaladzim nih, aku tuh mau beli tiket aja nggak tahu. Kata Marcel, gampang, sekarang mau udah pakai aplikasi gitu kan, terus masuk gimana gitu. Terus nonton apa? Nonton Top Gun. Dia kasih daftar pilihannya, Angie mau yang mana gitu. Aku bilang ya aku pasti mau Top Gun. Dia sesungguhnya udah nonton 3 kali katanya. Jadi ketiga kalinya dia nonton dengan aku bilang, Marcel, kamu jangan pernah cerita ke saya filmnya ya. Nah, tapi biasa, karena itu namanya Marcelino Lefran, dari dulu kalau nonton pasti dia akan ceritain dulu gitu kan, dulu Enji, ntar lu lihat Enji ya begini, dan emang itu kita dulu banget, dari kita masih zaman susah ya Marcel ya, sampai akhirnya dia berhasil gitu loh, terus dia menikah, aku juga itu 27 tahun yang lalu. Kalau Stephen pernah hal yang terindah pernah dilakukan berdua Ada apa? momen-momen Tadi kan nonton apa? film sama Marcelino Lefran. Kalau Mas Stephen selama 2 tahun? Stephen itu kan nganterin aku kampanye. Oh. Gitu loh. Jadi mereka tuh suka nemenin gitu kan. Nah, jadi ke daerah itu tuh Stephen tuh, artinya tuh aku perempuan. Nah, jadi Stephen tuh masuk, ikut-ikut gitu kan. Ya Allah, udah gitu kita berdua orang Manado, dua-duanya nggak ngerti bahasa Jawa. Aku kampanye kan dulu Jawa Tengah. Nah, itu sama Stephen. Jadi kita tuh nyaris bener-bener kalau aku nanti napak tilas ke Jawa Tengah, ya kan, ke Magelang gitu kan, terus ke Wonosobo, ke Temanggung, itu nanti pasti mukanya Stephen bakal kebayang ya kan. Pokoknya dari berantem sampai kita makan di mana-mana kan itu biasa Stephen yang nemenin.
Mas Stefan juga bilang katanya Mbak Eji tuh orangnya enak diajak ngomong, diajak ngobrol, enak diajak Sharing. tukar pikiran dan sharing. Gimana, seneng nggak? Bangga nggak dibilang begitu oleh Stefan tuh? Enggak bangga sih, emang kita berdua gokil aja ya kan. Kita nih bisa ngomongnya dari A sampai Z, mulai dari negara sampai perintilan. Nah ujung-ujungnya nongkrong gitu loh, makan mie di roti dibakar. Nah itu bisa sampai jam 2 pagi, udah gitu udah Steve anterin gue pulang gitu. Gitu. Kalau misalkan sekarang kan ini mungkin waktu ngedate-nya itu udah nggak mungkin dibawa jam-jam 9 ya, tunggu Kian tidur. Nah terus aku bilang Stephen, anak-anakmu udah tidur belum gitu kan. Nah tapi biar tidak terjadi fitnah di antara kita, makanya kalau selalu jalan-jalan pasti rame bawa rombongan, entah mak goblek ya kan, entah si ompong, karena kan secara saya udah Islam, dan saya selalu bilang sama Steve, aku mohon maaf karena di dalam Islam tuh kan kita nggak boleh ya, karena kamu bukan mukrimnya aku. Jadi kalau mau kemana-mana itu udah harus rombongan sirkus. Dan alhamdulillah Stephen ngerti. Oke, Terus ya. pertanyaan Terakhir Mbak ya. Enji, terakhir Mbak Enji kan mengalami hal yang berat, semuanya ibaratnya sampai masuk penjara dan semuanya terambil ibaratnya gitu ya dari semuanya. Tapi ada satu juga yang mengalami kasus yang sama tapi yang lagi rame nih, tapi dia justru tidak dipecat dari jabatan. Waduh, nggak ikut-ikutan. Allah Akbar kabiro. Pokoknya tadi udah aku bilang fokus aku kepada diriku sendiri, ya kan, nggak mau fokus ke orang lain gitu. Karena dalam diri aku sendiri aja masih banyak yang aku harus urusin, dan banyak hati aku harus jaga. Aku cenderung untuk apa ya? Ya kalau bahasa TikToknya mendingan ngurusin diri sendiri daripada ngurusin orang lain ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang foto itu kan juga sempat ramai juga tuh yang berdua Mas Stefan Rumangkang. Nah itu banyak mereka yang menjodohkan Foto ini yang habis benar, podcast ya? habis podcast. Podcast. Itu ramai tuh jadi perbincangan, ini kayaknya cocok mereka Cocok, berdua balik untuk lagi, balikan gitu. lagi dan menikah. Itu menjadi beban nggak bagi Mbak Enji tentang hal itu? Udah tahu tuh kiblatnya beda ya kan. Nah cuman satu pembicaraan yang tidak pernah menarik kalau misalkan saya lagi ketemu Stephen, pembicaraan mengenai agama. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Enji. Yuk, bagaimana saya mau lewat ya? Thank you ya. Dan Gade kasih tahu dong kalau mau datang. Iya. Mbak Mira ini kasih Mak, makasih. Halo. Sap. Ada mau ngurusin yang kedua kali ya? Yang satu, makam satu lagi. Bapaknya. Bapaknya. ini bang. Awas, gue mau keluar. Kalau kita pulang aja kan. Gue mau ke makamnya. Iya. Itu nggak ngambil bang di makam bapak. Ya sekarang Mbak Enji menuju makam ayah almarhum ya Alji. Nah Mbak Enji sedang berdoa di makam ayah. Maaf gambarnya agak